Saat aku menandatangani surat cerai, ibu mertua memberiku waktu 24 jam untuk pergi. Aku membuka lemari, mengambil dokumen, dan memanggil mobil mewah untuk menjemputku. Jakarta, 3 Agustus 2026, 09:37. Begitu pena selesai menorehkan tanda tangan di atas surat cerai, ibu mertuaku langsung menyambar berkas itu, meliriknya sekilas, lalu membantingnya ke meja. Sambil bersedekap, senyum penuh kemenangan terukir di bibirnya. Suaranya pelan namun menusuk, membuat suhu ruangan terasa turun beberapa derajat. Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Aku beri waktu 24 jam untuk mengemasi barang-barangmu dan enyah dari sini. Aku mengangkat kepala menatapnya. 3 tahun menjadi menantunya, aku sudah terbiasa dengan tatapan itu. Tatapan seseorang yang selalu merasa paling benar, yang menganggap orang lain harus tunduk padanya. Suamiku, Banyu, duduk di sofa, kedua tangannya bertaut. Ia tidak menatapku sama sekali. Pria yang dulu menggenggam tanganku dan berjanji akan melindungiku seumur hidup, hari ini hanya menunduk menatap lantai, seolah yang sedang diceraikan bukanlah istrinya. Adik iparku, Ratih, tertawa terbahak-bahak. Sudah kubilang, kan? Kakak ipar pasti akan diusir juga suatu hari nanti. Jadi menantu, gayanya seperti nyonya besar. Tawa itu segera disambut oleh tawa dari bibi, paman, dan beberapa kerabat dari pihak Banyu yang sengaja dihadirkan oleh ibu mertua untuk mengubah perceraian ini menjadi sebuah pertunjukan penghinaan publik. Seseorang berdecak. Kukira hebat, ternyata akhirnya hanya bisa angkat koper dengan tangan kosong. Yang lain menimpali dengan tawa sinis. 3 tahun menumpang hidup di rumah orang, sekarang diusir ya pantas saja. Aku tetap diam. Tidak membantah, tidak menangis, tidak membela diri. 3 tahun lalu, mendengar kata-kata ini mungkin akan membuatku menangis di tengah ruang tamu. Tapi hari ini berbeda. Air mata sudah terlalu banyak terkuras hingga tak ada lagi yang tersisa. Ibu mertua menatapku dari atas ke bawah, lalu mendengus. Berdiri di situ untuk apa? Cepat naik ke kamarmu dan berkemas. Rumah ini tidak menampung orang asing. Aku mengangguk pelan. Baik, Bu. Aku berbalik dan melangkah menaiki tangga. Di belakangku, suara tawa masih terus terdengar. Ada yang sengaja mengeraskan suaranya, lihat saja apa yang bisa dia bawa. Pakaiannya pun mungkin harus ditinggal. Suara ibu mertua menyahut dengan penuh kemenangan. Dia punya apa memangnya? Semua yang ada di rumah ini milik anakku, Banyu. Aku menaiki setiap anak tangga dengan perlahan, setiap langkah membangkitkan sebuah kenangan. 3 tahun lalu, di tangga yang sama, aku mengenakan kebaya putih, melangkah menuju kamar pengantin dengan sejuta harapan. Aku pernah berpikir, jika aku hidup dengan baik, aku akan diperlakukan dengan baik. Aku pernah berpikir, jika aku mencintai dengan tulus, aku akan menerima cinta yang tulus. Aku salah. Membuka pintu kamar tidur, aku memandang sekeliling. Kamar ini masih sama seperti hari pertama. Ranjang pengantin, lemari pakaian, meja rias, semua masih utuh. Hanya pernikahan kami yang telah mati. Aku membuka pintu lemari sebelah kiri. Di dalamnya bukan pakaian, melainkan sebuah kotak hitam yang tersembunyi di sudut terdalam. Kuambil kotak itu, isinya adalah setumpuk dokumen tebal, yang dibungkus rapi dengan plastik kedap air. Kuperiksa setiap lembar, sertifikat, kontrak, akta, salinan yang telah dilegalisir. Semuanya masih lengkap. Aku tersenyum tipis. Setidaknya, belum ada yang menyentuh tempat ini. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka. Ibu mertua masuk. Sedang mencari apa, koper? Saya hanya mengambil dokumen, jawabku sambil menutup kotak itu. Ia tertawa sinis. Dokumen apa? Surat-surat tidak berharga itu? Kau pikir kertas-kertas itu bisa menolongmu? Aku tidak menjawab. Kuambil ponselku dan menekan nomor yang sudah lama kusimpan. Panggilan itu langsung dijawab. Saya sudah selesai, kataku singkat. 30 menit lagi kami sampai, jawab suara di seberang. Baik, sahutku pelan, lalu menutup telepon. Ibu mertua yang berdiri di sampingku tertawa keras. Oh, lihatlah. Masih sempat memanggil orang untuk menjemput? Memanggil ojek atau taksi? Atau teman untuk menangis bersama? Tawanya menggema hingga ke ruang tamu. Tak lama kemudian,
Seluruh keluarga naik ke lantai atas. Ratih bersandar di pintu. Kakak panggil siapa? Pacar baru? Atau orang tua datang menyelamatkan? Banyu akhirnya mengangkat kepala menatapku. Tatapannya datar dan dingin. Kalau kau butuh uang untuk sewa kos, aku bisa memberimu beberapa juta rupiah. Bagaimanapun, kita pernah menjadi suami istri. Aku menatapnya. 3 tahun lalu, kalimat seperti ini mungkin akan membuatku berpikir dia masih peduli. Hari ini, yang kurasakan hanyalah keterasingan. Aku menggeleng. Tidak perlu. Dia tersenyum tipis. Jangan gengsi. Nanti di luar baru kau tahu betapa susahnya mencari uang. Aku tidak pernah butuh uangmu, jawabku tenang. Pernyataan itu membuat Ratih terbahak. Tidak butuh uang? Lalu 3 tahun ini siapa yang membiayaimu? Ibu mertua langsung menimpali. Kalau bukan karena anakku, kau sekarang hanya pegawai rendahan dengan gaji pas-pasan. Ruangan itu kembali dipenuhi gelak tawa. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Tak seorang pun tahu. Selama 3 tahun ini, biaya listrik, air, renovasi rumah, biaya rumah sakit ibu mertua, utang perusahaan Banyu, hingga biaya kuliah Ratih, sebagian besar berasal dari rekeningku. Aku hanya tidak pernah mengatakannya. Aku selalu ingin menjaga harga diri suamiku. Tapi hari ini, hal itu tidak lagi penting. Kuangkat kotak dokumen itu, lalu menutup dan mengunci lemari. Kutarik sebuah koper kecil ke tengah ruangan. Di dalamnya hanya ada beberapa setel pakaian dan barang-barang pribadi. 3 tahun menjadi menantu, pada akhirnya hanya ini yang kubawa pergi. Ibu mertua kembali bersedekap. Nah, begini baru benar. Pergi dengan tangan kosong harusnya ringkas. Aku menarik koperku melewatinya. Tepat saat itu, di luar gerbang terdengar suara mesin mobil yang berat. Sebuah sedan hitam mewah perlahan berhenti di depan rumah, disusul satu mobil lagi di belakangnya. Semua orang di rumah serempak melihat ke jendela. Mata Ratih terbelalak. Mobil apa itu? Paman dan bibi yang di bawah ikut berlari ke teras. Ada yang sampai bersiul. Wah, keren sekali. Tamu siapa itu? Ibu mertua melirikku lalu tertawa mengejek. Jangan bilang kau menyewa mobil untuk pamer. Berpura-pura itu ada batasnya. Aku meletakkan tanganku di gagang koper, menatap lurus ke arahnya. Suaraku begitu tenang, bahkan aku sendiri terkejut. Besok, ibu akan tahu. Begitu kalimat itu selesai, seisi rumah meledak dalam tawa cemoohan. Tawa itu menggema di seluruh ruang tamu. Tidak ada yang percaya pada kata-kataku. Tidak ada yang menduga bahwa hanya dalam 1 hari, mereka akan mengingat momen ini sebagai titik balik dari segalanya. Tawa di belakangku masih terdengar saat aku menarik koper keluar dari gerbang. 2 mobil mewah hitam yang terparkir rapi di depan rumah membuat seluruh jalanan mulai heboh. Tetangga dari seberang rumah mengintip dari balik tirai, beberapa bahkan berdiri di halaman untuk melihat apa yang terjadi. Ibu mertua mengikutiku sampai ke gerbang. Sambil berkacak pinggang, ia sengaja berbicara dengan suara keras agar semua orang mendengar. Menyewa mobil sebagus ini pasti menghabiskan seluruh gajimu sebulan. Memang orang miskin tapi gengsinya tinggi. Ratih ikut tertawa. Kak, jangan lupa foto beberapa kali untuk diunggah biar keren. Tawa kembali membahana. Aku tetap tidak menoleh. Seorang pria berjas turun dari mobil pertama. Ia membungkuk dengan sangat sopan. Permisi, Bu Kirana. Semuanya sudah disiapkan. Aku hanya mengangguk kecil. Terima kasih sudah merepotkan. Pria itu menerima koper dari tanganku lalu membukakan pintu mobil. Tindakan itu membuat para tetangga saling berpandangan dengan bingung. Ibu mertua masih tertawa sinis, menyewa aktor juga profesional sekali. Aku masuk ke dalam mobil, dan pintu pun ditutup. Melalui kaca jendela, aku menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. 3 tahun lalu, aku mengira tempat itu akan menjadi rumahku. 3 tahun kemudian, tempat itu hanya menyimpan kenangan yang membuat hati membeku. Mobil mulai berjalan. Aku menyandarkan kepala di kursi, memejamkan mata sejenak. Pria yang duduk di depan menoleh. Apakah ibu baik-baik saja? Aku tersenyum sangat tipis. Saya baik-baik saja. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia tahu watakku. Jika aku bilang baik-baik saja, itu artinya aku sudah memutuskannya dengan sangat matang. Mobil meninggalkan komplek perumahan itu, menuju pusat kota Jakarta. Melalui jendela,
Deretan pohon perlahan mundur ke belakang, membawa serta kenangan yang selama 3 tahun ini selalu coba kukubur dalam-dalam. Saat aku pertama kali datang sebagai menantu, ibuku sendiri menggenggam tanganku lama sekali. Beliau hanya berpesan satu hal, "Nak, kalau kamu tidak bahagia, pulanglah. Pintu rumah kita selalu terbuka untukmu." Waktu itu aku masih tertawa. Kirana akan hidup dengan baik, Bu. Aku benar-benar percaya akan hal itu. Hari pertama memasuki rumah Banyu, aku menyiapkan hadiah untuk setiap orang. Sehelai selendang sutra untuk ibu mertua, sebuah jam tangan untuk ayah mertua, sebuah tablet untuk Ratih yang masih kuliah. Bahkan untuk asisten rumah tangga, aku menyiapkan amplop kecil sebagai tanda perkenalan. Semua orang memujiku pandai membawa diri. Hanya ibu mertua yang berkata, hadiah itu hanya formalitas. Menjadi menantu harus tahu kewajibannya. Aku tersenyum. Baik, Bu. Saat itu aku tidak paham, kata kewajiban yang ia maksud tidak ada batasnya. Seminggu setelah pernikahan, asisten rumah tangga berhenti bekerja. Ibu mertua berkata, mulai sekarang biar menantu yang mengerjakan, orang luar tidak bisa dipercaya. Jadilah setiap pagi aku bangun jam 5, memasak, mencuci, membersihkan rumah, lalu berganti pakaian untuk berangkat ke kantor. Sore hari setelah pulang kerja, aku mampir ke pasar, lalu pulang untuk lanjut memasak makan malam. Baru pada malam hari aku bisa duduk untuk makan. Pernah suatu kali pekerjaan di kantor sangat banyak, aku pulang terlambat hampir 1 jam. Ibu mertua membanting sumpitnya ke meja. Rumah ini tidak memelihara orang yang hanya tahu cari uang tapi lupa tanggung jawab. Aku meminta maaf, lalu diam-diam masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Banyu saat itu hanya berkata, "Ibu ada benarnya juga. Kamu coba atur waktumu lebih baik." Aku tetap mengangguk. "Iya, Mas. Aku selalu berpikir, jika aku berusaha sedikit lagi, semua orang akan mengerti. Tapi usahaku seperti menuangkan air ke padang pasir, tidak akan pernah cukup." Setahun kemudian, perusahaan tempatku bekerja berkembang pesat. Gajiku naik hampir 3 kali lipat. Aku dengan gembira memberitahu Banyu. Dia memelukku, "Hebat sekali sayang." Tapi malam itu juga, ibu mertua memanggil seluruh keluarga ke ruang tamu. Gaji menantu naik, jadi mulai bulan ini, serahkan semua ke ibu yang pegang. Perempuan pegang banyak uang nanti macam-macam. Aku mencoba menawar. Kirana tetap ingin menyimpan sebagian untuk tabungan. "Bu," dia menatapku dengan tatapan sedingin es. "Menabung untuk apa? Nanti juga semua harta ini jadi milik keluarga suami." Aku menoleh pada Banyu. Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Kasih ibu saja yang pegang. Nanti kalau butuh, tinggal minta ke ibu." Sejak hari itu, setiap bulan aku hanya menyisakan sedikit uang untuk keperluan pribadi. Seluruh sisa gajiku ditransfer ke rekening ibu mertua. Yang ironis, meskipun uangku yang membiayai hampir semua pengeluaran keluarga, setiap kali ada kerabat datang berkunjung, ibu mertua selalu membanggakan Banyu. "Anakku hebat sekali, sendirian menafkahi seluruh keluarga." Semua orang mengangguk kagum pada suamiku. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Aku pun tidak pernah angkat bicara. Bukan karena takut, tapi karena ingin menjaga harga diri Banyu. Sebagai gantinya, yang kuterima hanyalah sikap meremehkan. Pernah suatu kali ayahku dirawat di rumah sakit karena hipertensi. Aku meminta izin tidak masuk kerja setengah hari untuk menjenguknya. Ibu mertua langsung berkomentar, "Orang tuamu masih punya anak laki-laki. Di rumah ini hanya ada kamu yang mengurus." Aku tetap pergi ke rumah sakit. Malamnya, beliau tidak mengizinkanku makan malam, dengan alasan siapa yang tidak peduli pada keluarga suami, silakan urus perutnya sendiri. Aku hanya diam, minum segelas air putih, lalu tidur. Keesokan paginya, aku tetap bangun jam 5 untuk menyiapkan sarapan, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku pernah berpikir, suatu hari nanti beliau akan berubah. Tapi semakin aku sabar, beliau semakin menjadi-jadi. Suatu kali, Ratih ingin membeli motor baru. Ibu mertua menoleh padaku. "Kamu transfer 50 juta rupiah untuk adikmu." "Kenapa saya, Bu?" tanyaku. "Kamu kan kakaknya." "Membantu adik itu wajar," jawabnya ketus. Hari itu aku mentransfer uang bukan karena aku tidak bisa menolak, tapi karena Banyu duduk di sampingku.
Dia hanya berkata pelan, bantu dia kali ini saja, ya, setiap kali selalu kali ini. 3 tahun, entah sudah berapa banyak kali ini yang terjadi. Aku seperti mesin ATM berjalan. Dibutuhkan saat perlu, dan siap dibuang saat sudah tidak ada gunanya. Mobil berhenti di depan sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman. Pria berjas itu membukakan pintu. Silakan, Bu Kirana. Kita sudah sampai. Aku melangkah keluar, menengadah menatap gedung pencakar langit itu. Inilah tempat yang diam-diam kusiapkan selama lebih dari setahun terakhir. Tempat yang tidak pernah diketahui oleh keluarga suamiku. Sebuah tempat yang menandai hari di mana aku memulai rencanaku untuk merebut kembali semua yang menjadi hakku. Aku menarik napas dalam-dalam. 3 tahun penuh kesabaran telah berakhir. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang bisa menentukan jalan hidupku selain diriku sendiri. Pintu lift tertutup di belakangku. Suasana begitu hening hingga hanya terdengar deru napasku sendiri. Pria berjas di sampingku tetap menjaga jarak, tidak bertanya apapun lagi. Dia paham, aku lebih butuh ketenangan daripada kata-kata penghiburan. Saat memasuki ruang kerja di lantai 23, aku meletakkan kotak berisi dokumen di atas meja. Seorang wanita berusia sekitar 50-an berdiri dan tersenyum. Kamu sudah bekerja keras, Kirana. Aku sedikit membungkuk. Ibu Lan, terima kasih. Beliau adalah rekan kerja ayahku selama lebih dari 20 tahun di bidang hukum. Sejak ayah pensiun, Bulan adalah orang yang paling dipercaya oleh keluargaku. Bulan menuangkan segelas air hangat untukku. Mau istirahat sebentar? Aku menggeleng. Tidak perlu, Bu. 3 tahun saya sudah menunggu hari ini. Beliau membuka tumpukan dokumen itu. Setiap lembar tersusun rapi sesuai urutan. Beliau mengangguk puas. Syukurlah kamu masih menyimpan semuanya dengan lengkap. Aku tersenyum. Saya tidak pernah menyimpan dokumen asli di rumah itu terlalu lama. Yang ada di sana hanya salinannya. Bulan menatapku. Tindakanmu sudah benar. Banyak orang kehilangan segalanya hanya karena terlalu percaya pada orang lain. Aku tidak menjawab. Dulu aku memang sangat percaya. Percaya hingga menyerahkan seluruh masa mudaku. Percaya bahwa ketulusan akan dibalas dengan ketulusan. 3 tahun lalu, kurang dari 2 bulan setelah menikah, ibu mertua mulai menanyakan tentang dokumen-dokumen pribadiku. Sini, biar ibu simpan. Kalau ditaruh sembarangan, nanti hilang, repot, katanya. Dengan sopan aku menolak. Saya sudah terbiasa menyimpannya sendiri, Bu. Sejak hari itu, sikapnya berubah total. Ia mulai memperhatikan setiap hal kecil. Aku berangkat kerja lebih pagi, dibilang gila kerja. Aku pulang terlambat, dibilang tidak peduli keluarga. Aku membeli baju baru, dibilang boros. Aku tidak membeli apa-apa, dibilang tidak bisa merawat diri. Apapun yang kulakukan, selalu salah. Suatu malam, saat aku baru selesai mandi, aku mendapati ibu mertua berada di dalam kamar tidurku. Beliau sedang membuka laci mejaku. Kamu simpan di mana surat-suratmu? Aku sedikit terkejut. Ibu mencari apa? Ibu cuma mau lihat-lihat saja, jawabnya enteng. Aku mendekat dan menutup laci itu. Dokumen saya semuanya lengkap, Bu. Dia menatapku tajam. Kamu tidak percaya sama ibu? Aku tetap tersenyum. Bukan begitu, hanya saja saya sudah terbiasa mengurusnya sendiri. Sejak saat itu, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, Banyu juga menyinggung hal yang sama. Suatu malam, dia memelukku dan berkata, bagaimana kalau surat-suratmu dikasih ibu saja yang pegang? Kamu kan tahu sifat ibu. Kalau itu surat-surat Mas, apa Mas akan memberikannya? Tanyaku. Dia terdiam beberapa detik, lalu tertawa canggung. Kan beda, aku tidak berkata apa-apa lagi. Tapi sejak hari itu, aku memutuskan untuk melakukan satu hal. Semua dokumen penting kugandakan dan kulegalisir. Berkas aslinya kusimpan di tempat yang aman. Yang kutinggalkan di lemari di rumah hanyalah salinan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Bukan karena aku curiga pada keluarga Banyu, tapi ini adalah firasat seseorang yang sudah terlalu sering terluka. Firasat itu ternyata menyelamatkanku. Sekitar setahun kemudian, aku tidak sengaja mendengar percakapan ibu mertua dengan salah seorang kenalannya. Menantuku itu punya banyak surat berharga. Nanti cepat atau lambat juga akan jatuh ke tangan keluarga kita.
katanya dengan bangga. Aku berdiri di balik pintu, tanganku terkepal hingga memutih. Itulah pertama kalinya aku sadar, yang ia butuhkan bukanlah seorang menantu. Yang ia butuhkan adalah aset yang kumiliki. Sejak hari itu, aku mulai mengamati lebih jeli. Setiap kali aku menerima telepon, ia selalu berusaha menguping. Setiap ada surat yang datang, ia selalu menjadi yang pertama membukanya. Suatu kali aku pulang kerja lebih awal, dan mendapatinya sedang memegang ponselku. Ia terkejut. Ibu cuma lihat jam. Dengan tenang kuambil kembali ponselku. Ponsel ini ada kata sandinya. Ia tertawa canggung. Oh, iya, ibu salah. Kejadian seperti itu semakin sering terjadi. Banyu selalu berkata, ibu kan sudah tua, kamu jangan dimasukkan ke hati. Aku tersenyum dalam hati. Kalau hanya sekali, mungkin bisa dimaafkan. Tapi jika berulang-ulang selama bertahun-tahun, itu bukan lagi ketidaksengajaan. Memasuki tahun ketiga pernikahan, perusahaanku berhasil mendapatkan kontrak besar. Bonus yang kuterima sangat tinggi. Malam itu, saat makan malam, ibu mertua langsung bertanya. Dapat bonus berapa? Cukup untuk saya menabung, Bu, jawabku. Ia meletakkan mangkuknya. Kasih ibu yang pegang. Dengan lembut aku berkata, kali ini, saya ingin mengelolanya sendiri. Suasana di meja makan langsung menjadi tegang. Banyu mengerutkan kening, jangan membuat ibu sedih. Aku menatapnya, aku yang bekerja, aku yang lembur, aku yang menanggung tekanan. Aku hanya ingin menyimpan uang hasil jerih payahku sendiri. Apa itu salah? Dia tidak menjawab. Ibu mertua tertawa dingin. Memang kalau sudah punya uang jadi beda. Mulai hari ini, urus saja dirimu sendiri. Jangan harap keluarga ini akan membantumu. Aku diam dan menghabiskan makananku. Tak seorang pun tahu, malam itu juga, aku membuka rekening bank yang baru. Semua penghasilanku setelah itu kualihkan ke sana. Aku juga mulai bekerja sama dengan Bulan. Setiap dokumen, setiap kontrak, setiap aset, diperiksa dengan teliti. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi diriku sendiri. 3 tahun hidup di rumah itu telah mengajariku satu hal. Kebaikan itu sangat berharga, tapi jika diletakkan di tempat yang salah, ia akan menjadi senjata bagi orang lain untuk memanfaatkanmu. Bulan menutup berkas itu. Semuanya sesuai dengan rencana. Besok kita akan memulai prosesnya. Aku mengangguk pelan. Di luar jendela kaca, lampu-lampu kota Jakarta mulai menyala. Di suatu tempat, mungkin ibu mertuaku masih merasa menang karena berhasil mengusir menantu yang dianggapnya tidak punya apa-apa. Mungkin mantan suamiku juga berpikir beberapa hari lagi aku akan menelepon dan memohon untuk kembali. Mereka tidak tahu. Malam ini juga, surat-surat resmi pertama telah dikirimkan. Proses hukum pertama telah dimulai. Dan yang terpenting, semuanya berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Aku berdiri, melangkah mendekati jendela kaca. Pantulan cahaya kota di wajahku tidak lagi menunjukkan raut kepasrahan seperti 3 tahun lalu. Aku tersenyum tipis. Ada orang yang mengira kemenangan adalah saat berhasil mengusir seseorang dari rumah. Mereka tidak paham. Kemenangan sejati adalah ketika orang yang pergi itu tetap membawa serta seluruh hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Keesokan paginya, aku bangun sangat pagi. Malam pertama setelah bercerai, aku tidur lebih nyenyak daripada malam-malam lainnya selama 3 tahun terakhir. Tidak ada lagi suara ibu mertua yang menggedor pintu sejak jam 5 pagi. Tidak ada lagi omelan hanya karena sarapan terlambat beberapa menit. Tidak ada lagi perasaan harus waspada dengan setiap perkataan dan langkah. Aku menyeduh secangkir teh hangat dan duduk di dekat jendela. Ponselku bergetar terus-menerus. Lebih dari 20 panggilan tak terjawab, semuanya dari Banyu. Disusul dengan pesan singkat. Kamu di mana? Lalu pesan lainnya, kalau tidak ada tempat tinggal, pulang saja ambil barang-barang yang lain. Pesan ketiga, ibu bilang kamu harus sudah mengosongkan kamar sebelum malam ini. Aku membaca semua pesan itu, lalu meletakkan ponselku. Tidak kujawab. Sekitar pukul 9 pagi, Bulan masuk ke ruang rapat. Di sampingnya ada 2 orang staf dengan setumpuk berkas tebal. Sudah siap? Aku mengangguk. Beliau membuka setiap dokumen, suaranya pelan namun tegas. Sesuai rencana, pagi ini kita akan mengirimkan pemberitahuan pertama.
Aku menatap tumpukan berkas di hadapanku. Selama 3 tahun, setiap kali aku menelan kepahitan, aku selalu berkata pada diri sendiri untuk tenang. Bukan karena lemah, tapi karena aku tahu jika hanya bertengkar, paling-paling aku hanya akan menang adu mulut. Tapi jika aku bersiap dengan matang, aku bisa melindungi seluruh hidupku. Seorang staf memberikan pulpen padaku. Silakan ibu periksa untuk terakhir kali. Aku membaca setiap baris dengan sangat teliti, tidak melewatkan satu kata pun, lalu dengan tenang membubuhkan tanda tangan. Begitu pulpen terangkat dari kertas, Bulan menutup berkas itu. Bisa dimulai. Seketika, semua orang mulai bekerja. Ada yang menelepon, ada yang mengirimkan berkas, ada yang mengonfirmasi jadwal pertemuan. Ruangan yang tadinya hening mendadak sibuk. Aku tidak ikut campur, hanya duduk diam mengamati. 3 tahun lalu, aku memasuki pernikahan ini dengan tangan penuh harapan. Hari ini, aku keluar dengan ketenangan yang ditempa oleh luka. Tepat saat itu, ponselku berdering lagi. Kali ini nomor ibu mertua. Aku menatap layar beberapa detik, lalu menekan tombol jawab. Dari seberang terdengar suaranya yang ketus. Kamu masih belum selesai mengemasi barang-barangmu? Barang-barang saya sudah saya bawa semua, Bu, jawabku tenang. Ia tertawa sinis. Lalu bagaimana dengan lemari dan meja rias itu? Apakah itu milik saya? Tanyaku pelan. Tentu saja bukan, jawabnya cepat. Yang beli keluarga ini, ya milik keluarga ini. Aku tersenyum. Kalau begitu, saya tidak akan mengambilnya. Mengira aku akan menyesal, suaranya menjadi semakin congkak. Tahu diri seperti itu bagus. Jangan sampai tetangga bilang kamu serakah. Aku hanya berkata dengan lembut, saya tidak pernah berpikir untuk mengambil apa yang bukan milik saya. Tapi saya juga tidak akan membiarkan siapapun mengambil apa yang menjadi hak saya. Di seberang telepon hening sejenak, lalu ia mendengus keras sebelum menutup telepon. Bulan menatapku. Kamu benar-benar tenang. Aku tersenyum tipis. Saya sudah marah selama 3 tahun, Bu. Sekarang giliran mereka. Menjelang siang, seorang staf masuk dengan cepat. Berkas pertama sudah diterima. Semua prosedur dinyatakan sah. Bulan mengangguk. Bagus, lanjutkan sesuai rencana. Tepat saat itu, ponselku menerima sebuah video dari tetangga lamaku. Ia hanya mengirim pesan singkat, lihat ini. Kubuka video itu. Latar belakangnya adalah ruang tamu di rumah Banyu. Ibu mertua duduk di tengah, menyesap teh sambil tertawa bersama beberapa kerabat. Dengan suara keras ia berkata, sudah kubilang, kan, dia tidak punya nyali apa-apa. Menyewa 2 mobil itu hanya untuk gengsi. Sekarang paling sedang menangis di kamar kos. Seseorang bertanya, lalu barang-barangnya bagaimana? Tidak ada yang berharga, jawabnya. 3 tahun dia makan dan tinggal gratis di sini, anggap saja sebagai bayarannya. Semua orang kembali tertawa. Ada yang menambahkan, menantu zaman sekarang pintar-pintar. Untung ibu cepat mengusirnya. Kalau tidak, nanti dia minta bagi-bagi harta, repot. Ibu mertua menyesap tehnya lagi. Dia? Mau dapat bagian apa? Aku pastikan dia pergi dengan tangan kosong. Setelah menonton video itu, aku hanya diam mematikan layar. Tidak marah, tidak sedih. Perlu disimpan? Tanya Bulan. Aku mengangguk. Perlu. Itu juga bisa jadi bukti. Sore harinya, aku menerima telepon dari Banyu. Kali ini suaranya lebih lembut. Kamu di mana sekarang? Tidak penting, jawabku. Dia menghela napas. Ibu memang emosinya suka meledak-ledak. Jangan dimasukkan ke hati. Aku tertawa kecil. Sudah 3 tahun, Mas. Aku masukkan ke hati atau tidak, apa masih ada artinya? Dia terdiam sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau kita bertemu, bicara baik-baik? Dengan sopan aku menjawab, kita sudah selesai bicara di pengadilan agama. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Setidaknya izinkan aku memberimu sedikit uang, katanya cepat. Aku memandang keluar jendela. Langit Jakarta masih sangat cerah. Aku tidak pernah butuh uangmu. Setelah berkata begitu, aku mengakhiri panggilan. Tak sampai 10 menit kemudian, seorang staf masuk dengan wajah gembira. Semua pemberitahuan sudah berhasil dikirim. Sesuai aturan, besok pagi pihak sana akan menerimanya satu persatu. Aku mengangguk pelan.
Itulah waktu yang kujanjikan pada ibu mertuaku. Besok, ibu akan tahu. Aku berdiri, mengambil cangkir teh yang sudah mendingin. 3 tahun penderitaan ditukar dengan 1 hari yang tenang. Waktu yang terasa sangat panjang, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa diam tidak selamanya berarti menyerah. Terkadang, itu adalah jeda sebelum kebenaran berbicara. Di rumah lama itu, mungkin mereka masih tertawa-tawa, masih yakin telah berhasil mengusir seorang menantu dengan tangan kosong. Tak seorang pun tahu, tepat pukul 8 pagi besok, saat pemberitahuan pertama sampai di tangan mereka, senyum di wajah mereka hari ini akan perlahan sirna. Dan kalimat yang pernah mereka jadikan bahan cemoohan akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Tepat pukul 8 pagi keesokan harinya, saat aku baru saja meletakkan cangkir kopi di meja, ponsel Bulan bergetar. Beliau melirik layar, lalu tersenyum tipis. Sudah dimulai. Aku tidak bertanya. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Selama 3 tahun ini, tidak ada hari yang kunantikan kedatangannya secepat hari ini. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengakhiri segalanya. Belum sampai 5 menit, ponselku berdering. Itu Banyu. Aku mengangkatnya. Suaranya di seberang tidak lagi sedingin kemarin. Apa yang sedang kamu lakukan, Kirana? Aku sedang minum kopi. Jawabku tenang. Bukan itu yang kutanya. Suaranya meninggi. Pagi ini ada orang datang ke rumah membawa surat-surat. Mereka bilang harus berurusan dengan pengacara. Ini ulahmu, kan? Aku meletakkan cangkir kopiku. Benar. Di seberang telepon hening seketika. Cukup lama, baru ia bersuara lagi, kamu serius? Aku tertawa sinis. Saat menandatangani surat cerai, bukankah Mas juga sangat serius? Ibu sangat marah, katanya dengan napas terengah-engah. Aku tahu, jawabku. Cepat pulang ke sini sekarang. Ada apa-apa kita bicarakan baik-baik. 3 tahun Mas. Setiap kali aku ingin bicara baik-baik, tidak ada yang mau mendengar. Hari ini berbeda. Mulai sekarang, semua urusan akan dibicarakan melalui pengacara. Aku mengakhiri panggilan. Belum sampai 10 menit, sebuah video lain masuk. Kali ini dari tetangga seberang rumah. Ia hanya mengirim pesan, keluargamu sedang ribut besar. Kubuka video itu. Di ruang tamu, ibu mertuaku sedang memegang setumpuk kertas dengan wajah memerah padam. Ia berkali-kali memukul meja. Tidak mungkin seperti ini. Ratih yang berdiri di sampingnya terus bertanya, ada apa Bu? Ada apa? Diam kamu, bentak ibunya. Lalu ia kembali menunduk, membaca setiap lembar kertas. Semakin dibaca, wajahnya semakin pucat. Tak lama kemudian, ia menyambar ponsel dan menelepon Banyu. Kamu pulang sekarang. Pulang sekarang juga. Video berakhir di situ. Aku meletakkan ponselku dengan tenang. Bulan menatapku. Kamu tidak penasaran? Aku menggeleng. Yang saya tunggu bukan reaksi mereka, tapi hasil akhirnya, Bu. Sekitar pukul 9 lebih, seorang staf masuk dengan cepat. Pihak bank sudah mengonfirmasi. Semua prosedur dinyatakan sah. Aku mengangguk pelan. Terima kasih. 1 jam berlalu, telepon berdering lagi. Kali ini dari ibu mertua. Begitu kuangkat, suaranya sudah melengking penuh amarah. Akalan-akalan apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan akal-akalan, Bu. Saya hanya menuntut hak saya sesuai hukum, jawabku tenang. Hukum apa? Siapa yang memberimu hak untuk melakukan ini? Teriaknya. Orang yang namanya tertera di atas dokumen-dokumen itu, jawabku. Di seberang hanya terdengar suara napas yang memburu. Beberapa saat kemudian, ia mencoba menenangkan diri. Kamu pulang ke sini sekarang. Kita bicara. Dengan lembut aku berkata, maaf, Bu. Sejak kemarin, saya bukan lagi anggota keluarga ibu. Ada masalah apapun, pengacara saya yang akan menanganinya. Setelah itu, kututup telepon. Bulan tersenyum. Caramu menanganinya sangat baik. Aku memandang keluar jendela. Kalau ini terjadi 3 tahun lalu, mungkin saya akan gemetar, akan menangis, akan kembali dan meminta maaf. Tapi hari ini, semua perasaan itu sudah tertinggal di rumah itu. Menjelang siang, sebuah mobil berhenti di depan gedung. Yang turun adalah Banyu. Ia berlari cepat menuju lobi. Resepsionis menelepon ke atasku untuk meminta izin. Aku hanya berkata,
Persilakan dia naik. Beberapa menit kemudian, pintu ruanganku terbuka. Banyu berdiri di sana dengan wajah lelah. Hanya dalam semalam, pria yang dengan tenang menandatangani surat cerai itu tampak menua beberapa tahun. Dia menatapku. Kamu kurusan. Aku tidak menjawab. Dia menarik kursi dan duduk. Apa kamu sudah merencanakan ini sejak lama? Aku menatapnya dengan tenang. Tidak. Aku hanya mempersiapkan diri untuk hari di mana aku sudah tidak sanggup lagi. Dia menunduk. Ibu tidak tahu kalau semuanya akan jadi seperti ini. Kalau Mas, apa Mas tahu? Tanyaku. Dia diam. Aku melanjutkan. 3 tahun Mas. Setiap kali ibumu menghinaku, Mas tahu. Setiap kali aku dipaksa menyerahkan uang, Mas tahu. Setiap kali aku diperlakukan seperti pembantu, Mas juga tahu. Tapi Mas tidak pernah sekalipun membelaku. Aku pikir, lama-lama juga akan baik-baik saja, katanya pelan. Aku tersenyum sedih. 3 tahun Mas berpikir. Jika aku sabar, semuanya akan baik-baik saja. Sementara aku sadar, semakin aku sabar, mereka semakin merasa berhak untuk menyakitiku. Dia mengangkat wajahnya. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku menggeleng. Kesempatan terakhirku sudah habis di hari aku menandatangani surat cerai. Ruangan itu hening. Beberapa saat kemudian, dengan ragu ia bertanya, sebenarnya, dokumen apa yang kamu bawa kemarin? Aku menatap matanya dalam-dalam. Itu adalah hal-hal yang menentukan mengapa kemarin aku bisa dengan tenang melangkah keluar dari rumah itu. Dia menelan ludah. Ada hubungannya dengan rumah? Ada, jawabku. Tapi bukan karena aku ingin mengambil hak orang lain. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi milikku. Tepat saat itu, ponselnya berdering tanpa henti. Nama ibu tertera di layar. Begitu ia mengangkatnya, suara teriakan ibunya terdengar sampai ke tempatku. Kamu di mana? Cepat pulang. Mereka datang lagi. Wajah Banyu memucat. Ia langsung berdiri. Aku harus pulang. Aku mengangguk pelan. Silakan. Saat sampai di pintu, ia menoleh menatapku untuk terakhir kalinya. Di matanya tidak ada lagi sikap acuh tak acuh seperti dulu. Yang tersisa hanyalah kebingungan dan penyesalan. Pintu tertutup. Bulan meletakkan setumpuk berkas baru di hadapanku. Lihat ini. Ini adalah seluruh proses selanjutnya. Ku buka berkas itu. Setiap dokumen telah disiapkan dengan cermat. Semuanya berjalan sesuai rencana. Di sisi lain kota Jakarta, keluarga Banyu mungkin masih kalang kabut mencari cara untuk bertahan. Mereka belum tahu, apa yang terjadi pagi ini, barulah permulaan. Masalah yang sesungguhnya harus mereka hadapi masih menanti di depan. Dan kali ini, tidak akan ada lagi yang bisa mengubah kebenaran. Sore itu, aku masih duduk di ruang kerja bersama Bulan, memeriksa kembali seluruh dokumen. Suasananya sangat tenang, berbanding terbalik dengan kekacauan yang sedang terjadi di rumah yang baru kutinggalkan kurang dari 2 hari lalu. Tepat pukul 3 sore, ponsel Bulan menerima sebuah panggilan. Beliau hanya mendengarkan beberapa menit, lalu tersenyum. Semuanya sesuai perkiraan. Aku menatapnya. Bagaimana reaksi mereka? Bulan meletakkan ponselnya. Coba tebak. Aku tersenyum tipis. Ibu mertuaku pasti sedang sangat marah. Beliau mengangguk. Bukan hanya marah. Beliau meminta bertemu langsung untuk bicara, tapi pihak kami menolak. Semuanya harus berjalan sesuai prosedur. Aku diam. Itulah yang paling kuinginkan. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi obrolan di mana yang bersuara paling keras selalu merasa paling benar. Mulai sekarang, semuanya diselesaikan dengan dokumen dan hukum. Sekitar setengah jam kemudian, ponselku bergetar. Nomor ayah mertua. Selama 3 tahun menjadi menantu, beliau sangat jarang meneleponku. Beliau orang yang pendiam dan sabar. Tapi karena diamnya itulah, beliau tidak pernah sekalipun membelaku. Aku mengangkat telepon. Suaranya pelan. Nak Kirana, apa bisa bertemu dengan Bapak sebentar? Kalau urusan hukum, Bapak bisa bicara dengan pengacara saya, jawabku. Beliau menghela napas. Bapak hanya ingin bicara sebagai ayah dan anak. Aku terdiam sejenak, lalu dengan lembut berkata, 3 tahun Pak. Setiap kali saya butuh seseorang untuk membela saya,
Bapak selalu memilih diam. Hari ini, izinkan saya untuk tetap diam juga. Di seberang telepon hening lama sekali. Akhirnya, beliau hanya menjawab pelan, Bapak mengerti. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponsel dengan perasaan yang tidak bisa dibilang puas. Ada kekecewaan yang sudah tidak lagi terasa sakit, hanya menyisakan penyesalan. Menyesali sebuah keluarga yang pernah punya kesempatan untuk memperlakukanku dengan baik. Tepat pukul 4 sore, seorang staf masuk dengan cepat. Bu, pihak seberang baru saja mengirimkan permintaan negosiasi. Aku mengangkat kepala. Isinya apa? Dia meletakkan setumpuk kertas. Mereka berharap bisa menunda semua proses untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kubuka lembar demi lembar, lalu menutupnya kembali. Tolak. Dia sedikit terkejut. Ibu yakin? Aku mengangguk. Jika di hari penandatanganan surat cerai mereka mau duduk dan bicara, tidak akan ada hari ini. Sekarang semuanya sudah berjalan sesuai prosedur, tidak ada alasan untuk berhenti. Dia mengangguk, lalu keluar. Bulan menatapku dengan sorot puas. Kamu lebih dewasa dari yang kukira. Aku tersenyum tipis. Bukan saya yang dewasa, Bu. Tapi saya sudah belajar bahwa kelembutan hati tidak bisa diletakkan di sembarang tempat. Tepat saat itu, ponselku menampilkan sebuah pesan dari tetangga. Lihat ini, Kirana. Kali ini bukan video, tapi beberapa foto. Dalam foto, di depan gerbang rumah Banyu terlihat banyak orang. Sebuah mobil dari lembaga keuangan profesional terparkir di luar. Ibu mertua berdiri di tengah halaman, terus menunjuk-nunjuk dan berteriak. Wajahnya tidak lagi angkuh seperti kemarin, tergantikan oleh kepanikan yang tergambar jelas di matanya. Aku menatap foto-foto itu lama sekali. 3 tahun lalu, di halaman yang sama, aku pernah berdiri kehujanan selama hampir 1 jam hanya karena lupa membawa kunci. Ibu mertua ada di rumah, tapi sengaja tidak membukakan pintu. Katanya, jadi menantu harus ingat tanggung jawabnya. Lupa kunci juga sebuah kesalahan. Aku berdiri di luar gerbang, pakaianku basah kuyup. Sampai Banyu pulang, dia hanya tertawa, lain kali hati-hati, ya. Tidak ada yang bertanya apakah aku kedinginan. Tidak ada yang bertanya sudah berapa lama aku menunggu. Kenangan yang kukira sudah terkubur, tiba-tiba muncul kembali dengan sangat jelas. Aku memejamkan mata sejenak. Jika hari itu ada satu orang saja yang membukakan pintu, mungkin pernikahan ini tidak akan berakhir seperti ini. Malam harinya, aku menerima telepon dari ibu. Suaranya tetap lembut seperti biasa. Nak, sudah makan? Aku tersenyum. Sudah, Bu. Ibu dengar banyak cerita dari tetangga, kata ibu ragu. Kamu tidak apa-apa? Aku memandang keluar jendela. Langit sudah mulai gelap. Kirana baik-baik saja, Bu. Benar-benar baik-baik saja. Di seberang telepon hening sejenak, lalu ibu berkata, 3 tahun lalu ibu pernah bilang, kalau capek, pulanglah ke rumah. Hari ini, pesan ibu masih sama. Air mataku tanpa sadar menetes. Selama 2 hari ini, dihina, dicemooh, dikhianati, aku tidak menangis. Tapi hanya satu kalimat dari ibu, pertahananku runtuh. Kirana tahu, Bu, jawabku lirih. Terima kasih. Setelah panggilan itu, aku duduk lama sekali di depan jendela. Di luar, kota Jakarta tetap terang benderang. Di sudut lain kota ini, mungkin ibu mertuaku masih kalang kabut mencari cara menyelamatkan apa yang dianggapnya miliknya. Mungkin ia masih berpikir, dengan berteriak sekali lagi, semuanya akan berubah. Tapi kali ini, tidak akan ada lagi yang mengalah. 3 tahun lalu, aku memilih sabar untuk mempertahankan sebuah pernikahan. 3 tahun kemudian, aku memilih tegar untuk mempertahankan harga diriku. 2 pilihan yang sangat berbeda. Ponsel di meja kembali menyala. Pesan dari Bulan. Besok adalah pertemuan terpenting. Istirahatlah yang cukup. Aku tersenyum dan membalas. Baik, Bu. Kuletakkan ponselku, menutup hari yang panjang. Di dalam hatiku tidak ada lagi beban seperti dulu, karena aku tahu, roda kebenaran sudah berputar. Sekali ia mulai, tidak ada yang bisa menariknya kembali. Keesokan paginya, aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Kota baru saja terjaga. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca, menciptakan garis-garis terang di lantai. Aku menyeduh secangkir kopi, membuka laptop,
dan dengan tenang memeriksa dokumen-dokumen terakhir. Tepat pukul 8, Bulan masuk dengan senyum tipis. Semalam mereka pasti tidak bisa tidur. 3 tahun ini, saya yang tidak bisa tidur, Bu, jawabku pelan. Sekarang giliran mereka menghadapi perbuatan mereka sendiri. Belum sempat Bulan menjawab, ponselku berdering lagi. Kali ini dari Ratih, adik iparku. Aku menatap layar beberapa detik sebelum mengangkatnya. Dari seberang terdengar suaranya yang panik. Kak Kirana, tolong Kak, tolong selamatkan ibu. Ada apa? Tanyaku tenang. Pagi ini ada orang datang lagi, suaranya bergetar. Mereka bilang banyak utang yang harus segera diselesaikan. Ibu bilang, ini pasti ulah kakak. Aku menghela napas pelan. Apa utang-utang itu saya yang tanda tangan? Dia diam. Atau ibumu yang melakukannya sendiri? Tanyaku lagi. Beberapa detik kemudian, terdengar jawaban lirih, Ibu. Ibu sendiri yang melakukannya. Kalau begitu, yang harus menyelesaikannya bukan saya, kataku datar. Setelah itu, aku mengakhiri panggilan. Dulu, setiap kali Ratih butuh uang untuk biaya kuliah, beli motor, atau jalan-jalan, namaku yang selalu pertama kali disebut. Sekarang saat masalah datang, orang pertama yang mereka harapkan untuk menanggungnya, juga tetap aku. 3 tahun, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Sekitar pukul 9, seorang staf masuk dengan cepat. Bu, pihak seberang mengirim permintaan lagi untuk bertemu. Mereka bilang, asal ibu setuju, semua syarat bisa dinegosiasikan. Aku tersenyum. Sudah terlambat. Saya mengerti, angguknya. Saat itu juga, layar ponselku menyala. Sebuah video siaran langsung dari tetangga. Kubuka, di halaman rumah Banyu, ibu mertuaku berdiri di antara banyak orang. Penampilannya tidak lagi angkuh seperti beberapa hari lalu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tegang. Ia terus mencoba menjelaskan, saya tidak tahu. Saya kira, seorang pria berseragam dengan sopan memotongnya. Mohon kerjasamanya Bu, kami hanya menjalankan tugas sesuai dokumen. Ibu mertua menoleh pada Banyu. Banyu, bicara. Bicara pada mereka. Banyu hanya menunduk. Wajahnya pucat, kedua tangannya terkepal erat. Aku belum pernah melihatnya begitu tidak berdaya. Tepat saat itu, seorang kerabat yang lebih tua masuk. Ia menatap ibu mertua lalu menggeleng. Kamu menyembunyikan masalah ini dari seluruh keluarga selama bertahun-tahun? Ibu mertua langsung membantah, aku melakukannya demi keluarga. Keluarga mana? Atau demi keserakahanmu sendiri? Balas kerabat itu. Seluruh halaman mendadak hening. Untuk pertama kalinya, ada yang berani berbicara terus terang padanya. Video berakhir. Aku meletakkan ponsel dengan perasaan aneh. Bukan puas, bukan senang. Jika 3 tahun lalu beliau mau mendengarkanku sekali saja, mungkin hari ini ceritanya akan berbeda. Menjelang siang, telepon berdering lagi. Banyu. Kali ini aku mengangkatnya. Suaranya serak. Aku ingin bertemu. Kamu di mana? Tanyaku. Di bawah, di lobi. Aku melihat ke bawah dari jendela. Benar, dia berdiri sendirian. Kemejanya kusut, wajahnya penuh kelelahan. Aku menoleh pada Bulan. Saya turun sebentar. Beliau hanya mengangguk. Banyu langsung berdiri begitu melihatku. Jarak kami hanya beberapa langkah, tapi terasa lebih jauh dari kapanpun. Dia menatapku lama, akhirnya bersuara, aku minta maaf. Minta maaf untuk apa? Tanyaku tenang. Dia menunduk. Maaf karena selama 3 tahun ini tidak melindungimu. Maaf karena selalu memintamu sabar. Maaf karena di hari perceraian, aku pikir kamu hanya menggertak. Aku tersenyum tipis. Baru sekarang Mas mengerti. Dia mengangguk. Aku mengerti. Aku benar-benar mengerti sekarang. Aku menatap pria di hadapanku. Inilah orang yang pernah kucintai sepenuh hati. Yang pernah kujaga semalaman saat ia sakit. Yang diam-diam kubayar utang-utangnya agar ia tidak kehilangan muka. Yang rela kutelan semua kepahitan demi menjaga keutuhan keluarganya. Tapi semua itu sudah menjadi masa lalu. Dengan sisa keberaniannya, ia bertanya, seandainya dari awal kita tinggal terpisah, seandainya aku tidak membiarkan ibu ikut campur, apa kita akan berbeda? Aku terdiam lama, lalu dengan lembut menjawab, mungkin.
Tapi Mas tidak melakukannya. Dan aku tidak bisa hidup selamanya dengan kata seandainya. Sudut matanya memerah. Kamu tidak pernah berhenti mencintaiku, kan? Tanyanya lagi. Aku menatap matanya lekat-lekat. Aku pernah sangat mencintaimu. Cinta sampai rela kehilangan harga diriku sendiri. Tapi cinta sebesar apapun ada batasnya. Saat seseorang terus-menerus disakiti, yang mati lebih dulu bukan pernikahannya, tapi perasaannya. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri mematung. Angin sepoi-sepoi meniup beberapa helai daun kering jatuh di antara kami. Aku teringat, di hari pernikahan, ia pernah menggenggam tanganku dan berkata, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Pada akhirnya, dialah yang pertama kali melepaskannya. Aku harus naik, kataku pelan. Kirana, panggilnya saat aku berbalik. Apa kamu memaafkanku? Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Aku tidak lagi membencimu. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Setelah itu, aku masuk ke dalam lift. Pintu perlahan tertutup. Pemandangan terakhir yang kulihat adalah sosoknya yang masih berdiri terpaku di tengah lobi. Bahunya terkulai seolah baru saja kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya. Kembali ke ruang kerja, Bulan meletakkan setumpuk dokumen baru di hadapanku. Semuanya berjalan sesuai rencana, hanya tinggal satu langkah terakhir. Kututup berkas itu dengan perasaan yang sangat tenang. 3 tahun lalu, aku masuk ke dalam keluarga itu dengan harapan untuk dicintai. 3 tahun kemudian, aku keluar dengan sebuah pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan. Ada orang yang baru bisa menghargai sesuatu saat mereka telah kehilangannya selamanya. Dan ada pintu yang sekali tertutup, tidak akan pernah terbuka untuk kedua kalinya. Keesokan paginya, saat aku baru tiba di kantor, Bulan sudah menunggu di depan ruang rapat. Di atas meja, ada setumpuk berkas baru. Beliau menatapku, lalu berkata perlahan, mereka sudah mengubah sikap. Aku menarik kursi dan duduk. Sudah saya duga. Bulan membuka berkas itu. Pagi-pagi sekali, ibu mertuamu, bersama Banyu dan ayah mertuamu, menghubungi kami untuk meminta bertemu langsung. Mereka bilang ingin menyelesaikan semuanya dengan damai. Aku menatap barisan kata di hadapanku. 2 kata, dengan damai, membuatku tersenyum tipis. 3 tahun, setiap kali aku ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin didengar, tidak seorang pun di rumah itu yang mau duduk bersama. Sekarang, saat semuanya sudah terlanjur, mereka baru bicara tentang perdamaian. Saya akan bertemu mereka, kataku pelan. Tapi bukan untuk bernegosiasi, hanya untuk mengakhiri semuanya. 1 jam kemudian, ruang rapat telah disiapkan. Aku masuk. Di seberang meja, ibu mertuaku duduk di sana. Hanya dalam beberapa hari, ia tampak jauh lebih tua. Wajahnya tidak lagi tajam, matanya tidak lagi angkuh. Di sampingnya ada Banyu, ayah mertua, dan Ratih. Tidak ada yang saling bicara. Suasananya begitu berat, hanya detak jam dinding yang terdengar. Aku menarik kursi dan duduk. Bulan duduk di sampingku, semua dokumen diletakkan dengan rapi di atas meja. Ibu mertua yang pertama kali angkat bicara. Suaranya jauh lebih pelan dari biasanya. Kita bisa bicara? Saya sedang mendengarkan, Bu, jawabku tenang. Beliau menarik napas dalam-dalam. Semua kejadian beberapa hari ini, anggap saja, Ibu ada salahnya. Bisakah kamu memaafkannya? Aku menatapnya. 3 tahun menjadi menantunya, ini pertama kalinya ia mengakui dirinya ada salahnya. Tapi sayangnya, semuanya sudah terlambat. Dengan lembut aku bertanya, Ibu ingin saya memaafkan yang mana? Saat Ibu membiarkan saya kehujanan di luar gerbang selama berjam-jam? Saat Ibu memaksa saya menyerahkan seluruh gaji saya? Saat Ibu menghina orang tua saya? Atau di hari saat Ibu memegang surat cerai, dan memberi saya waktu 24 jam, untuk enyah dari rumah ini? Setiap kalimat yang kuucapkan membuat wajahnya semakin pucat. Ruangan itu kembali hening. Banyu mencoba bersuara. Aku minta maaf, Kirana. Aku menatapnya. Mas sudah minta maaf. Dan aku sudah mendengarnya. Tapi permintaan maaf tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Ratih tiba-tiba berdiri. Kak, aku tahu dulu aku sering keterlaluan. Aku minta maaf. Aku menatapnya. Jika permintaan maaf itu datang setahun yang lalu, mungkin kakak akan sangat senang.
Tapi hari ini, yang kakak butuhkan bukan lagi permintaan maaf, dia menunduk, tidak bicara lagi. Ayah mertua angkat bicara dengan perlahan. Bapak tahu, Bapak juga salah. Seharusnya Bapak bicara sejak dulu. Aku menatap pria yang rambutnya sudah memutih itu. Saya tidak pernah menyalahkan Bapak karena miskin. Saya juga tidak pernah menyalahkan Bapak karena tidak bisa menolong saya. Yang paling membuat saya sedih adalah, Bapak melihat semuanya, tapi Bapak memilih diam. Beliau memejamkan matanya. Ya, itu kesalahan terbesar Bapak. Suasana kembali hening. Tiba-tiba, ibu mertua berdiri. Ia berjalan ke arahku, suaranya bergetar. Ibu mohon nak, beri keluarga ini satu kesempatan. Apapun syarat yang kamu minta, ibu akan penuhi. Aku tetap duduk diam. 3 tahun lalu, aku sangat mengharapkan kalimat ini darinya. Tapi ia tidak pernah mengucapkannya. Hari ini, saat semuanya tidak bisa kembali, ia baru menundukkan kepala. Yang saya butuhkan bukan uang, bukan harta, kataku pelan. Yang saya butuhkan adalah rasa hormat. Sayangnya, selama 3 tahun, saya tidak pernah mendapatkannya. Beliau mengusap air matanya. Ibu tahu ibu salah. Aku menatapnya lama, lalu dengan perlahan menjawab, saya percaya ibu tulus menyesal. Tapi penyesalan itu datang setelah semuanya terjadi. Seandainya di hari perceraian itu ibu tidak menertawakan saya, seandainya hari itu ibu tidak bilang saya sedang berpura-pura, mungkin hari ini kita akan bicara dengan cara yang berbeda. Beliau menunduk, bahunya bergetar. Ini pertama kalinya aku melihat wanita itu menangis. Bukan karena malu, tapi karena ia sudah paham. Ada kesalahan yang tidak punya kesempatan untuk diperbaiki. Bulan akhirnya membuka berkas. Suaranya tenang. Semua prosedur yang sedang berjalan sudah sesuai dengan aturan. Jika pihak keluarga tidak memiliki sanggahan hukum, maka semuanya akan tetap dilanjutkan sesuai rencana. Ibu mertua menoleh pada Bulan. Tidak ada cara lain? Bulan menjawab dengan lembut, sudah ada banyak kesempatan sebelumnya, tapi keluarga ibu menolaknya. Sekarang, semuanya harus diselesaikan sesuai hukum. Ruangan itu kembali sunyi. Beberapa saat kemudian, aku berdiri. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kirana, panggil Banyu cepat. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Aku hanya ingin bertanya satu hal terakhir, katanya lirih. Nanti, kalau kita bertemu lagi, apa kamu masih menganggapku sebagai orang yang dikenal? Aku tersenyum tipis. Setiap orang harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Aku juga begitu, Mas juga begitu. Jika bertemu lagi, aku akan tetap menyapamu. Tapi hanya sebagai seseorang yang pernah singgah dalam hidupku. Setelah itu, aku melangkah keluar dari ruang rapat. Pintu tertutup di belakangku. Sinar matahari dari lorong menerpa wajahku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa langkah kakiku begitu ringan. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi kata-kata menyakitkan yang membuat hati harus meringkuk menahan perih. Ada perpisahan yang berakhir dengan air mata. Ada perpisahan yang berakhir dengan dendam. Pernikahanku, pada akhirnya, ditutup dengan kedamaian. Karena aku sadar, kemenangan terbesar bukanlah melihat orang lain hancur, tapi setelah melewati semua luka, aku masih bisa menjaga ketenangan dan harga diriku sendiri. Pertemuan selesai. Aku tidak menoleh lagi ke ruang rapat itu. Saat pintu lift tertutup, barulah aku bisa menghela napas panjang. Perasaan di hatiku bukan lega sepenuhnya, juga bukan sakit. Ini adalah perasaan seseorang yang akhirnya berhasil menutup sebuah babak yang sudah terlalu lama terbuka. Baru saja melangkah keluar dari lobi, ponselku bergetar. Itu ibu. Nak, pulang makan malam sama ayah dan ibu? Ya, aku tersenyum. Iya, Bu, sudah sangat lama aku tidak mendengar kalimat sederhana itu. 3 tahun. Hampir setiap akhir pekan kuhabiskan di rumah Banyu. Jika aku meminta izin pulang ke rumah orang tua, ibu mertua pasti langsung menunjukkan sikap tidak suka. Pernah ia berkata, anak perempuan kalau sudah menikah, rumahnya ya rumah suami. Pulang terus ke rumah orang tua, nanti jadi omongan orang. Sejak itu, aku hanya berani mampir beberapa jam, lalu buru-buru kembali. Setiap kali melihat ibu berdiri di depan gerbang menatap mobilku menjauh, hatiku selalu terasa bersalah.
Malam itu, saat mobil berhenti di depan rumah yang kukenal, ibu sudah menunggu di halaman. Begitu melihatku, ia langsung memelukku erat. Tidak ada pertanyaan, tidak ada omelan, hanya sebuah pelukan hangat. 3 tahun, kamu kurusan sekali, nak. Aku tidak bisa menahan air mata. Ini kedua kalinya aku menangis sejak bercerai. Tapi berbeda dari sebelumnya, kali ini aku menangis karena tahu telah kembali ke tempat yang seharusnya. Ayah keluar dari dalam rumah, tersenyum lembut. Sudah pulang, itu bagus. Ayo, kita makan. Makan malam itu hanya diisi hidangan sederhana. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Tapi ini adalah makanan ternak yang pernah kumakan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang menyuruhku mengambilkan lauk untuk orang lain. Tidak ada yang mengomentari caraku duduk. Tidak ada yang menyalahkanku karena terlalu banyak atau terlalu sedikit bicara. Hanya ada tawa ayah dan ibu, dan kedamaian yang sudah lama hilang. Saat sedang makan, bel rumah berbunyi. Ayah berdiri untuk membuka pintu. Di luar gerbang, berdiri Banyu dengan sekantong buah di tangan. Melihatku, ia tampak terkejut. Mungkin ia tidak menyangka aku akan pulang ke sini. Ayah menoleh padaku. Kamu yang putuskan. Aku meletakkan mangkukku dan berjalan ke halaman. Banyu menatapku lama, akhirnya bersuara. Aku tahu, aku tidak punya hak lagi. Tapi aku ingin bertemu ayah dan ibumu untuk minta maaf. Itu urusanmu, jawabku tenang. Ayah dan ibuku mau memaafkan atau tidak, itu hak mereka. Dia mengangguk, lalu membungkuk dalam-dalam di hadapan kedua orang tuaku. Om, Tante, saya minta maaf. Saya tidak bisa menjaga Kirana. Saya sudah membuat Om dan Tante khawatir selama 3 tahun. Ibuku menatapnya, suaranya tetap lembut. Yang membuat Tante sedih bukan karena kalian bercerai. Tapi karena selama 3 tahun menjadi suaminya, kamu membiarkan dia menanggung semuanya sendirian. Banyu menunduk lebih dalam. Saya tahu saya salah. Ayahku berkata perlahan. Salah ya harus tanggung jawab. Jangan harap, hanya dengan minta maaf, semuanya bisa selesai. Saya mengerti, Om, jawabnya lirih. Setelah itu, ia meletakkan kantong buah itu. Saya hanya berharap Om dan Tante sehat selalu. Aku menatap kantong buah itu, lalu dengan lembut berkata, bawa pulang saja. Ayah dan ibuku tidak akan menerimanya. Dia tidak memaksa lagi. Hanya dia mengambil kembali kantong itu, lalu berbalik pergi. Punggungnya perlahan menghilang di balik gerbang. Aku berdiri menatapnya cukup lama. Ibu mendekatiku. Kamu masih sayang sama dia, nak? Aku tersenyum sangat tipis. Mungkin yang Kirana sayangi sekarang adalah kenangan Kirana sendiri. Menyayangi gadis berusia 20 tahun yang dulu perkaya. Jika mencintai dengan tulus, semuanya akan baik-baik saja. Ibu menggenggam tanganku. Kamu sudah dewasa sekarang. Aku menggeleng. Tidak, Bu. Hanya belajar untuk mencintai diri sendiri lebih dulu. 3 hari kemudian, semua urusan hukum selesai. Bulan menelepon, memberitahu bahwa semuanya sudah beres. Aku menatap kalender di meja. Tanggalnya masih sama, tapi hidupku sudah benar-benar berbeda. Tepat saat itu, sebuah pesan masuk dari tetangga lamaku. Ia hanya mengirim sebuah foto. Di foto itu, ibu mertuaku sedang duduk termenung di teras rumah, tidak ada lagi raut angkuh. Rambutnya tampak lebih putih, matanya menerawang jauh. Di bawah foto itu ada sebaris kalimat. Beberapa hari ini beliau sering duduk di situ lama sekali. Katanya, setiap kali melihat ke arah gerbang, beliau selalu teringat kalimat yang pernah kamu ucapkan, besok, ibu akan tahu. Aku mematikan layar ponsel. Tidak senang, tidak puas. Manusia yang harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri sudah cukup menderita. Aku tidak ingin melihatnya lebih jauh. Sore harinya, aku pergi ke taman dekat rumah, duduk di bangku di bawah pohon rindang. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Pasangan-pasangan muda menuntun anak mereka berjalan-jalan. Hidup terus berjalan. Tidak berhenti karena luka siapapun. Aku baru sadar, selama 3 tahun ini, aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik, istri yang baik, kakak ipar yang baik. Tapi ada satu peran yang kulupakan. Menjadi orang yang baik untuk diriku sendiri. Menjelang senja, ponselku bergetar lagi. Pesan singkat dari Banyu. Terima kasih sudah pernah tulus mencintaiku. Semoga kamu bahagia.
Aku membacanya tanpa membalas, lalu menghapus percakapan itu. Bukan karena benci, tapi karena ada pintu yang sekali tertutup, lebih baik dibiarkan tetap seperti itu. Aku berdiri, meninggalkan taman. Sinar matahari terbenam mewarnai jalan di hadapanku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi merasa sedang lari dari sesuatu. Aku sedang berjalan menuju hidup yang baru. Hidup di mana tidak ada lagi yang bisa menentukan nilaiku selain diriku sendiri. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, hampir setahun sejak aku menandatangani surat cerai itu. Hidupku perlahan kembali ke jalur yang pernah kukira tidak akan pernah bisa kudapatkan lagi. Pagi hari bangun di apartemen yang tenang, menyeduh kopi untuk diriku sendiri, berangkat kerja dengan perasaan ringan. Pulang kantor, aku mampir makan malam di rumah orang tua beberapa kali seminggu. Akhir pekan kuhabiskan dengan membaca buku atau berlibur singkat. Tidak ada lagi panggilan telepon yang penuh tuntutan. Tidak ada lagi makan malam di mana setiap kata harus ditimbang. Tidak ada lagi perasaan cemas setiap kali membuka mata, takut hari ini akan disalahkan karena hal apa. Seseorang pernah bertanya padaku, setelah bercerai, apa yang paling kamu sesali? Aku berpikir lama, lalu menjawab, yang paling ku sesali bukan pernikahannya. Tapi 3 tahun masa mudaku yang kuhabiskan untuk mencoba mengubah orang-orang yang tidak pernah ingin berubah. Pekerjaanku semakin lancar. Proyek baruku sukses besar. Aku dipromosikan ke posisi manajer yang dulu pernah kutolak hanya karena ingin punya lebih banyak waktu untuk mengurus keluarga Banyu. Saat menerima surat keputusan itu, semua rekan kerja memberiku selamat. Aku memegang surat itu, tersenyum sendiri. Seandainya hari itu aku tidak melangkah keluar dari pernikahan itu, mungkin hari ini aku masih berkutat di dapur, mencoba menyenangkan orang-orang yang tidak pernah menghargaiku. Suatu sore di akhir musim kemarau, aku menerima telepon dari Bulan. Kirana, ada waktu? Ada, Bu, jawabku. Kalau begitu, kita minum kopi. Sudah lama kita tidak mengobrol, katanya sambil tertawa. Aku setuju. Kafe itu terletak di lantai atas sebuah gedung, menghadap ke keramaian kota. Setelah beberapa obrolan tentang pekerjaan, Bulan tiba-tiba menatapku. Kamu tahu, beberapa hari lalu, Ibu bertemu dengan mantan ibu mertuamu. Aku sedikit terkejut. Bagaimana kabarnya, Bu? Beliau menggeleng pelan. Kelihatan jauh lebih tua. Katanya sejak kejadian itu, kesehatannya menurun. Anaknya juga sudah pindah, tinggal sendiri. Keluarganya tidak lagi sama. Aku diam. Beliau menitipkan satu pesan untukmu, lanjut Bulan. Aku menatapnya. Dengan perlahan beliau berkata, beliau bilang, seandainya bisa kembali ke hari itu, beliau tidak akan pernah tertawa saat kamu berkata, besok, Ibu akan tahu. Aku menunduk menatap cangkir kopi di hadapanku. Permukaan airnya beriak. Hatiku pun ikut bergetar, merasakan emosi yang sulit dijelaskan. Bukan puas, bukan kasihan, hanya sedikit penyesalan. Menyesal karena manusia seringkali baru bisa menghargai sesuatu saat semuanya sudah tiada. Seminggu kemudian, aku ada urusan yang mengharuskanku melewati jalanan di komplek perumahan lama itu. Ini pertama kalinya aku kembali sejak hari aku pergi. Jalannya masih sama, pohon-pohonnya masih sama, hanya perasaan di hatiku yang sudah berbeda. Mobilku berhenti di lampu merah. Melalui jendela, aku melihat seorang wanita tua sedang menyapu halaman dengan perlahan. Itu mantan ibu mertuaku. Beliau mengangkat kepala, dan tepat saat itu, pandangan kami bertemu. Beliau terpaku beberapa detik, lalu perlahan berjalan mendekat. Aku menurunkan kaca jendela. Suasana di antara kami hening sekali. Beliau yang pertama kali angkat bicara. Kamu, apa kabar? Aku mengangguk pelan. Saya baik, Bu. Ibu sendiri? Beliau tersenyum sedih. Sudah tua. Kesehatan tidak seperti dulu lagi. Kami kembali terdiam. Beberapa saat kemudian, dengan segenap keberaniannya, beliau berkata, Ibu minta maaf. Kali ini, tidak ada lagi nada memerintah. Yang ada hanyalah seorang wanita tua, yang dengan tulus mengucapkan kata maaf. Aku menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Selama setahun ini, setiap hari Ibu selalu teringat kalimatmu itu. Besok, Ibu akan tahu, lanjutnya perlahan. Ya,
Ibu sudah tahu sekarang. Ibu tahu ibu salah. Salah karena meremehkan orang yang selalu tulus pada keluarga. Salah karena menganggap kekuasaan di rumah lebih penting dari perasaan. Salah karena membiarkan keserakahan menutupi hati nurani. Aku mendengarkannya dalam diam, lalu dengan lembut menjawab. Saya berterima kasih pada ibu. Beliau tampak terkejut. Terima kasih? Aku mengangguk. Tanpa 3 tahun itu, mungkin saya tidak akan tahu seberapa kuat diri saya. Tanpa hari-hari penuh luka itu, mungkin saya tidak akan belajar untuk menghargai diri saya sendiri. Beliau menunduk, air matanya perlahan menetes. Aku tidak turun dari mobil, tidak juga mendekat. Jarak ini cukup untuk membiarkan kenangan tetap pada tempatnya. Lampu lalu lintas berubah hijau. Saya doakan ibu sehat selalu, kataku pelan. Jaga diri baik-baik, ya, Bu. Beliau mengangguk kecil. Kamu juga. Mobil perlahan melaju. Melalui kaca spion, kulihat beliau masih berdiri di depan gerbang. Sosoknya tampak jauh lebih kecil dibandingkan citra wanita yang selalu berteriak-teriak padaku dulu. Jalan di hadapanku terbentang luas. Sinar matahari senja mewarnai seluruh penjuru kota. Aku tersenyum. Hidup ini selalu adil dengan caranya sendiri. Saat kita menabur rasa hormat, kita akan menuai rasa hormat. Saat kita menabur cinta, kita akan menuai cinta. Dan saat kita menabur keangkuhan, sikap meremehkan, dan keegoisan, cepat atau lambat, kita harus menuai akibatnya sendiri. Di hari aku meninggalkan rumah itu, mereka menertawakanku karena mengira aku hanya berpura-pura. Setahun kemudian, aku sadar, hal paling berharga yang kubawa hari itu bukanlah koper, bukanlah setumpuk dokumen, bukan juga mobil mewah yang datang menjemput. Hal paling berharga adalah harga diriku. Harga diri itulah yang memberiku keberanian untuk melangkah keluar dari tempat yang bukan lagi untukku. Dan harga diri itu pula lah yang membawaku pada kehidupan yang lebih tenang, yang lebih pantas kudapatkan. Terkadang, mengakhiri sebuah hubungan bukan karena cinta telah habis, tapi karena sudah saatnya belajar untuk mencintai diri sendiri. Itulah permulaan terindah dari sebuah kehidupan.